Proses masuknya pasukan Imam Al-Mahdi. Dalam hadits dijelaskan bahwa kelak akan terjadi pertempuran antara pasukan yang membela Imam Al-Mahdi dengan orang-orang yang berada di bumi Hijaz. Kehebatan tempur pasukan Al-Mahdi ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pasukan yang memiliki metode membunuh lawan yang belum pernah ada sebelumnya. Pasukan ini benar-benar sangat unik dan tangguh. Inilah pasukan elit Muslim yang akan bergabung dengan Al-Mahdi. Mereka masuk ke Hijaz dan melakukan pembunuhan terhadap penduduknya. Tentu saja pasukan yang akan membela Imam Al-Mahdi ini tidak mungkin memerangi umat Islam yang tidak bersalah. Dengan demikian, besar kemungkinan orang-orang yang mereka perangi adalah penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah, yang telah keluar dari Islam. Dalam peperangan tersebut, pasukan Imam Al-Mahdi akan menghancurkan orang-orang murtad. Selanjutnya mereka akan masuk ke kota Madinah. Dari orang-orang Madinah lah perjuangan mereka bersama Imam Al-Mahdi akan dimulai. Kehebatan tempur pasukan Al-Mahdi ini digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai pasukan yang memiliki metode membunuh lawan yang belum pernah ada sebelumnya. Ini benar-benar sangat unik dan tangguh. Inilah pasukan elit Muslim yang akan bergabung dengan Al-Mahdi. Mereka masuk ke Hijaz dan melakukan pembunuhan terhadap penduduknya. Tentu saja pasukan yang akan membela Imam Al-Mahdi ini tidak mungkin memerangi umat Islam yang tidak bersalah. Pasukan mereka perangi adalah penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah. Sahabat Sauban meriwayatkan bahwa Rasulullah telah bersabda, akan berperang 3 orang di sisi perbendaharaanmu. Mereka semua adalah putra khalifah. Tetapi tak seorang pun di antara mereka yang berhasil menguasainya. Kemudian muncullah bendera-bendera hitam dari arah timur, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu cara pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal, lalu bersabda, maka jika kamu melihatnya, berbayatlah meskipun harus dengan merangkak di atas salju. NB, hadis riwayat Ibnu Majah, Kitab Aifwan Bib Huruj Al-Mahdi nomor 4074 dan Al-Hakim nomor 8564. Al-Hakim berkata, ini adalah hadits syahih menurut syarat Al-Bukhari dan Muslim. Perkataan Al-Hakim ini juga disetujui oleh Az-Zahabi. Ibnu Katsir berkata, ini adalah isnad yang kuat lagi syahih. An-Nisyah F.J. Al-Fitan, Januari 29 dengan tahqiq Dr. Tanazaini. Dalam hadits ini dijelaskan bahwa setelah wafatnya seorang khalifah, 3 orang putranya akan saling berperang untuk memperebutkan harta simpanan yang menggunung. Semuanya tidak akan mampu menikmati harta simpanan tersebut. Peristiwa itu menjadi di awal munculnya pasukan pembawa panji hitam yang akan membela Imam Al-Mahdi. Pasukan ini mengalahkan dan membinasakan penduduk Hijaz. Wallahu alam, barangkali yang dimaksud dengan orang-orang yang akan diperangi dan dibinasakan di sini adalah pasukan dari anak-anak khalifah yang meninggal tersebut. Boleh jadi pula mereka yang diperangi adalah sebagian penduduk Hijaz, Mekah dan Madinah, yang telah murtad. Kemungkinan ini diperkuat oleh beberapa hadits syahih yang menyebutkan bahwa menjelang hari kiamat akan ada beberapa kabilah Arab yang kembali menyembah berhala. Di antara hadits-hadits tersebut adalah, kiamat tidak akan terjadi hingga beberapa kabilah dari umatku bergabung dengan orang-orang musyrik, dan hingga beberapa kabilah dari umatku menyembah berhala. Dari Abu Hurairah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga pantat-pantat para wanita Daus bergoyang di sekeliling Zulhalasyah. Zulhalasyah adalah berhala yang disembah-sembah oleh suku Daus pada masa jahiliyah, terletak di daerah Tabalah. Berhala Zulhalasyah terletak di antara Mekah dan Yaman, dan disembah oleh Bani Bujailah, Hats A.M., Harits bin Ka'ab, Jurm, Zubaid, Ghauts bin Mur dan Hilal bin Amir. Dalam hadits yang lain juga disebutkan, dari Aisyah ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di malam dan siang tidak akan musnah, sampai Lata dan Uzza disembah. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, semula aku benar-benar menyangka bahwa setelah Allah menurunkan ayatnya, yang artinya, dialah yang telah mengutus Rasulnya, dengan membawa petunjuk, Al-Qum, dan agama yang benar untuk dimenangkannya atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. At-Taubah 9:33. Bahwa itu benar-benar sempurna. Beliau bersabda, sungguh, itu akan terus berlangsung hingga waktu yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian Allah akan mengirimkan angin taibah, angin harum, yang mewafatkan setiap orang yang di dalam hatinya terdapat keimanan meski hanya seberat 1 biji sawi, sehingga tinggi Allah orang-orang yang tidak ada kebaikan di dalam dirinya, sehingga mereka kembali kepada agama nenek moyang mereka. Hadits-hadits yang syahih ini menerangkan bahwa di akhir zaman, ada sekian banyak umat Islam yang kembali kepada penyembahan berhala. Secara khusus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kesirikan ini akan dilakukan oleh bangsa Arab di Hijaz.
Pada masa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk Mekah dan Madinah menyembah berhala Latta, Uzza, Manat, dan Hubal. Penduduk suku Daus menyembah patung Dzul Halasyah. Di akhir zaman, mereka akan kembali kepada ajaran paganisme ini. Mereka inilah yang kemungkinan besar akan diperangi dan dihancurkan oleh pasukan pembawa panji-panji hitam, di samping para pemimpin negeri yang dianggap telah murtad karena loyalitas yang mereka berikan kepada sejahat-jahat manusia, Amerika dan Eropa. Dahsyatnya kehancuran yang akan dialami oleh bangsa Arab penyembah berhala ini dilukiskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lantas mereka membunuh kamu dengan suatu cara pembunuhan yang belum pernah dialami oleh kaum sebelummu. Setelah itu pasukan pembawa panji-panji hitam ini akan memasuki Madinah. Mereka tinggal di dalamnya. Satu persatu orang-orang yang beriman dari berbagai penjuru dunia akan masuk, tinggal, dan mempertahankan iman mereka di kota Mekah dan Madinah, sebagaimana telah dijelaskan oleh hadits-hadits syahih di atas. Mereka inilah yang akan membayat dan mendukung perjuangan Imam Al-Mahdi. Dan mereka ini pula yang akan memerangi Dajjal. Wallahu a'lam bishawab.